Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akhlak pada pagi ini adalah tentang hikmah. Kalau kita dengar kata hikmah, kata ini mengandung arti yang penting, karena pentingnya itu ada dalam sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ada kata-kata hikmah, itu punya orang Islam itu. Hikmah itu hikmah kebijaksanaan, berarti arti hikmah di situ kebijaksanaan. Apa sesungguhnya mana hikmah? Hikmah itu ma'ahato secara bahasa bihanakail faras, sesuatu yang ada di mulut kuda. Apa itu? Yang di sini tuh taruh kekang ya, bisa begini, kan taruh di sini. Apa itu? Kekang. Itu mana asal dari hikmah. Sekarang menurut istilah, apakah secara istilah hikmah itu fi'lu ma yambagi alal wajhil ladzi yambagi fil waqtil ladzi yambagi. Hikmah itu adalah kecerdasan dalam mengambil keputusan yang pas dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Kecerdasan dalam mengambil keputusan. Ya, jadi ini lebih bersifat skills, keterampilan. Kalau skill itu biasanya bisa dikuasai seorang karena pengalaman ya. Pengalaman berarti praktek. Praktek itu karena sering. Jadi seorang koki, peramu ini makanan, karena dia sudah menjadi skill, nggak pakai takaran lagi, lihat segitu, ngambil gitu, nggak perlu ditaker lagi. Itu namanya keterampilan. Ya, jadi itu keterampilan dalam mengambil keputusan yang pas dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Kalau dalam bahasa Pak Habibie itu dikenal dengan cendekia. Cendekiawan itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan yang pas dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Nah, kita kadang-kadang merenung, saudara, merenung sebagai orang tua, sebagai ayah. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan keluarga yang pernah kita ambil semuanya benar? Semuanya benar nggak? Kalau ada yang nggak benar, efeknya, dampaknya itu panjang. Ya, contohnya pengambilan keputusan kita dalam memilih sekolah. Kan itu anak belum bisa mikir mau dikemanain, itu tergantung orang tuanya. Saya rasa saya sebagai bapak aja ada beberapa hal yang setelah usia nambah itu nggak tepat ini. Seharusnya dulu begini. Nah, itu yang kemudian diderita dampaknya oleh anak kita. Makanya kita harus minta maaf.
Ada salah-salah yang dia nggak tahu. Anak saya pernah menyimpulkan, ternyata papa itu mengambil keputusan menempatkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Itu kesimpulan dia pernah ngobrol-ngobrol. Berarti ini positif. Tapi jurusan yang diambil itu kadang-kadang nggak selamanya benar. Nggak selamanya benar. Nah inilah kita kadang-kala harus minta maaf karena dampaknya itu panjang. Artinya kita nyekolah ini begitu bukan kemauan dia lagi, bukan kemauan dia, begitu lulus nganggur dia dan dia menderita akibat itu. Nah ini yang merupakan bagian dari kesalahan kita. Kadang-kadang ada yang tidak bisa diperbaiki. Ya sudah, jalan satu-satunya diminta maaf. Makna hikmah baik dalam Quran maupun sunnah sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 2 ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah dari mereka seorang rasul, minhum dari mereka. Yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajari mereka alkitab wal hikmah. Nah, disebut kata hikmah, kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Nanti akan dijelaskan pengertian hikmah kalau disebut berbarengan dengan kitab yang artinya Quran, maka hikmah di situ yang dimasukkan adalah sunnah. Kalau bareng, kalau kata iman dan Islam disebut bareng, artinya berbeda. Tapi kalau disebut sendiri, iman saja, Islam tidak disebut, ini menyangkut dua-duanya, lahir dan batin. Tapi kalau disebut berdua, iman itu artinya urusan batin, Islam urusan lahir. Nah begitu juga ini. Hikmah kalau digandeng dengan kitab, Alkitab wal hikmah, berarti hikmah ini adalah sunnah Rasulullah. Artinya supaya kita bisa memutuskan dengan hikmah, maka kita harus belajar sunnah. Dan sunnah itu pernah saya sampaikan, rekaman sunnah itu kan hadis. Dari mana Anda tahu Rasulullah duduk, Rasulullah berdiri, Rasulullah marah, Rasulullah tersenyum? Kan catatannya itu namanya hadis. Dokumennya namanya hadis. Tapi kalau orang yang melihat langsung itu sunnah. Atau ada yang mengatakan sunnah itu adalah sesuatu yang recommended, direkomendasikan oleh Rasulullah. Maka ada yang mengatakan Rasulullah beristri 9. Itu hadis bukan sunnah. Hadis bukan sunnah, karena itu tidak bisa ditiru sama kita. Kita tidak mendapat rekomendasi meniru 9 kayak Rasul. Kita kembali ke sini. Begitupun dalam surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yu'allikumul kitaba, mengajari kalian alkitab dan hikmah. Nah, jadi kalau disebut alkitabnya berarti hikmah ini artinya sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah mengajari kalian apa-apa yang kalian belum mengetahui. Berarti proses ya.
Ibnul Qayyim berkata, hikmah itu artinya ada dua. Ada yang disebut sendiri, ada yang digandeng. Ya, ini tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau disebut sendiri, hikmah itu artinya kenabian. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu hikmah. Kalau disebut gandeng dengan Quran, hikmah itu artinya sunnah. Karena itu kan gandengan gitu, Quran dan sunnah, Quran dan sunnah. Tapi kalau disebut sendiri, ya Islam itu sendiri. Jadi orang yang memutuskan dengan hikmah adalah orang yang memutuskan sebuah keputusan, nuansanya ada nuansa agamanya, ya, religius istilahnya, yang memutuskan keputusan yang sifatnya religius. Nah, kita ini banyak keputusan yang tidak religi. Ya, contohnya tadi menghadapi COVID, takutnya bukan main, dan tidak ada nuansa religius. Ya, kita selaku bangsa yang beriman, nah itu nggak ada kata-kata begitu. Ya, begitu juga dokter-dokter dengan nama Tuhan yang Maha Esa, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dia suntik vaksin atau membuka sambutan begitu, nggak ada. Saudara tahu di uang kertas itu, uang kertas yang baru-baru, apa tulisan itu? Ya, dengan nama Tuhan ya kayaknya. Kami nggak tahu, nggak punya uang sih. Pokoknya sekarang religius gitu. Itu pun karena ditegur banyak orang. Dengan nama Tuhan, pemerintah begitu ya, meresmikan ini sebagai uang yang sah gitu. Saya lupa itu redaksinya. Itu gara-gara niru Amerika itu. Amerika aja begitu. Padahal kan seharusnya kita dulu, karena kita bangsa yang berketuhanan. Nah, setelah ditegur banyak orang, baru dengan nama Tuhan, apa atas nama Tuhan kami berlakukan uang kertas ini. Itu. Nah, ini yang kita patutan. Jadi pemutus-pemutus ini berarti wawasan ketuhanannya kurang. Nah, inilah yang disebut kita dengan hikmah. Berarti tidak dengan hikmah. Kerakyatan boleh, tapi dengan hikmah. Kerakyatan sih kerakyatan, tapi jangan bukan kerakyatan yang ngawur, tapi dengan hikmah. Nah, hikmah itu milik orang Islam. Sehingga di sebuah hadis, al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu milik orang mukmin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia menjumpainya, dia yang lebih berhak menguasainya. Ya, artinya sains dan teknologi itu sama-sama dari Allah. Jadi bukan sesuatu yang najis. Yang penting semua baik sains atau teknologi itu dimanfaatkan, jangan melanggar hukum Allah, itu maksudnya. Ya, itu ya. Jadi menurut Ibnul Qayyim, hikmah itu ada dua artinya. Kalau sendiri, disebut sendiri, tidak nyebut-nyebut kitab, itu artinya Islam itu sendiri. Kenabian, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hikmah. Jadi Muhammad dan segala perilakunya itu hikmah. Kalau disebut bareng dengan Quran, berarti hikmah itu adalah sunnah Rasulullah. Sekarang hikmah dalam pengertian tadi ya, makna sunnah. Yang kedua, hikmah dalam pengertian kenabian. Dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 251. Jadi pengertian hikmah itu banyak. Satu, hikmah pengertiannya adalah Islam secara menyeluruh, tadi itu ya. Yang kedua, hikmah artinya kenabian. Ini dalam surat Al-Baqarah 251. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmah. Maka mereka pun menyerbu pasukan-pasukan dari Jalut ya, biiznillah, dengan seizin Allah. Wa qatala Dawudu, dan Dawud membunuh Jalut, raja dari
musuh ya. Itu namanya Jalut. Sementara pasukan yang benar namanya Tolut. Jadi Tolut dan Jalut kadang-kadang keliru. Jalut itu yang nggak benar, musuhnya itu. Tolut ini sebagai orang yang direkomendasikan oleh Allah untuk memimpin pasukan. Tapi yang membunuh bukan Tolut, Dawud. Dawud masih usia yang sangat remaja ya. Kemudian Jalut ini bisa dikalahkan oleh Tolut hanya dengan kalau bahasa apa itu? Ketepel. Jadi matanya disasar, kena matanya, dia buta, ngawur ini. Nah, itulah dibunuh. Lalu wa atahullahul mulka, Allah memberikannya kerajaan. Wal hikmata, dan hikmah. Wa 'allamahu mimma yasha, dan kami mengajarinya apa-apa yang Allah kehendaki. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Kalaulah tidak ada cegahan dari Allah kepada manusia satu sama lain, niscaya bumi ini akan rusak. Tetapi Allah mempunyai anugerah atas alam semesta. Ya, jadi begitu juga di ayat-ayat yang lain, itu pengertiannya hikmah. Contohnya ketika ada sengketa pemilik kambing dan pemilik kebun. Saya sudah sampaikan ya, pemilik lahan dan pemilik kambing. Dua orang datang kepada Nabi Dawud minta pengadilan. Pengadilannya terutama diajukan oleh pemilik lahan, karena lahannya dirusak oleh kambing. Ya, maka Nabi Dawud memutuskan gimana tuh? Memutuskan supaya kambingnya itu dijual apa gitu. Kambingnya dijual untuk menutupi kerugian. Nah, ketika dihadapkan Nabi Sulaiman nggak begitu. Nabi Sulaiman mengambil keputusan lahannya diserahkan kepada pemilik kambing, kambingnya diserahkan kepada pemilik lahan. Ini keputusan yang tidak populer. Bagaimana maksudnya? Yang punya lahan diserahkan kepada pemilik kambing untuk diperbaiki lahannya itu menjadi utuh seperti sebelum dirusak. Selama proses berlangsung, kambingnya ini diserahkan pada pemilik lahan untuk dimanfaatkan. Selama normalisasi, kalau nganak itu menjadi milik pemilik kebun. Susunya boleh diperah untuk pemilik kebun sampai normal kembali. Setelah normal kembali, maka posisinya kembali seperti semula. Itu keputusan Nabi Sulaiman. Nah, Allah memuji keputusan Nabi Sulaiman ini lebih bijak karena tidak ada yang dirugikan. Loh, namanya itu hikmah, bagian dari kecerdasan. Ketika dihadapkan ada seorang bayi diaku sebagai anak dari dua ibu, si A ngaku di bayi ini anaknya, B ngaku ini juga anaknya. Nabi Sulaiman memutuskan supaya bayi ini dibagi dua saja. Dengan cara apa? Ya, dibelah dua. Ya, maka ada seorang di antara ibu ini yang kemudian keberatan. Sudahlah, kalau harus dibelah dua, biar dia aja, kasih ke dia aja. Ya, apa artinya dibelah dua, mati? Itu kan? Tapi oleh Nabi Sulaiman justru diserahkan kepada yang keberatan tadi.
seorang ibu tidak akan tega membiarkan anaknya terbunuh. Nah, ini keputusan yang cerdas begitu tuh. Tidak populis ya, tidak populer. Beda gitu ya, menyimpang. Nah, itulah kecerdasan. Nah, saya pikir kecerdasan itu membutuhkan wawasan dan pengalaman. Makanya kita semakin berumur, semakin banyak pengalamannya, semakin tepat keputusannya. Tapi kalau kita kemudian semakin tua semakin ngawur, lah inilah yang nggak beres ini. Error berarti kan. Yang ketiga, makna dari hikmah itu adalah fikhu. Fikhu itu adalah wawasan. Ya, jadi fikhu bulughul maram berarti wawasan, pendalaman gitu. Karena fikhu itu adalah ilmu yang luas. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah tadi yang sudah disebut 269. Yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang dianugerahkan hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia akan diberi kebaikan yang banyak. Kata khairan dalam surat An-Nisa artinya finansial. Ya, ini memberikan pengertian orang yang profesional menguasai betul suatu masalah. Ini akan menghasilkan finansial yang tinggi karena profesional. Nah, inilah saudara-saudara ya yang direkrut oleh perusahaan karena keahlian. Tapi di Indonesia itu kadang-kadang bukan ahlinya. Kan Rasulullah mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, jika suatu urusan diserahkan bukan ahlinya kepada bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Nah, kita ini banyak gitu. Banyak yang bukan ahlinya. Nah, dulu secara kecil-kecilan tuh guru-guru Cibeber itu kan umum tuh, dikasih pengetahuan umum. Tapi nanti giliran ngajar, seorang guru hanya megang satu mata pelajaran. Karena dia bertahun-tahun megang terus, ya, satu saat bukunya ketinggalan pun dia hafal. Karena udah ngelotok. Jadi orang ini hanya ngajar ini terus bertahun-tahun tuh. Nah, itu namanya profesional. Konon ya, sarjana-sarjana luar negeri itu dibuat begitu. Jadi dia nggak mau menangani sesuatu yang bukan ahlinya, takut salah. Nah, kalau di Indonesia itu semua ditangani, semua bisa, sekaligus semua nggak beres. Ini sedikit bisa, ini sedikit bisa gitu, borongan semua. Tapi itu keahliannya ya. Itu yang ketiga. Dalam akhir ayat ini katakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang eling, tidak ada yang ingat kecuali ulul albab, orang yang mempunyai akal fikiran. Inilah yang disebut dengan cendekiawan. Maka itu Pak Habibie barangkali terinspirasi oleh ayat ini. Ya, orang yang pinter, orang yang cerdas itulah cendekiawan. Yang keempat, hikmah bima'nal fahmi wa hujatil aqli wa fiqhan lisyariah. Hikmah meliputi pemahaman, kemampuan argumentasi, serta sesuai dengan syariat. Wah, ini komplit ini. Kalau tadi kan hanya sebagian saja, ya, profesi ya. Ini Allah sampaikan dalam surat Luqman, surat ke-31 ya. Ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Dan sungguh-sungguh kami telah memberikan Luqman. Luqman ini bukan nabi, tapi namanya dicantumkan dalam Quran. Bahkan menjadi nama surat. Nggak ada kan Nabi Luqman kan? Ya. Luqman ini sebagai tokoh yang namanya dijadikan nama surat, tapi beliau bukan nabi. Nah, menurut informasi di ayat ini, Allah menganugerahkan Luqman hikmah, kecerdasan ya. Anishkur lillah, isinya apa? Bersyukurlah kamu kepada Allah. Itu hikmah tertingginya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apa yang kita tangkap dari ayat ini? Syukur itu ada kaitannya dengan peningkatan, saudara. Bukan sekedar alhamdulillah, bukan itu. Bukan, karena ada ayat begini. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mempermaklumkan, jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatku. Sebaliknya jika engkau kufur, ya, apa itu? Wa in kafar fa innallaha ghaniyun. Allah Maha Kaya. Artinya, kalau tidak ada peningkatan pada diri kita, sesungguhnya kita belum bersyukur. Jadi maksudnya kita diberi modal oleh Allah, jangan disia-siakan. Ya, kita pakai untuk mensupport kemajuan kita. Apa kemajuan yang kita bisa dapatkan? Ya apa yang kita mau, apa yang kita punya, kita optimalkan. Termasuk kecerdasan memilih prioritas. Sehingga Rasulullah pernah ada doa dari Rasulullah yang meminta maaf pada Allah. Ya, artinya begini. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku terhadap kesalahan, apa yang aku harus dahulukan, apa yang harus aku akhirkan. Jadi kesalahan memilih juga itu menentukan keputusan. Harusnya ini dulu, tapi ini yang diduluin, akhirnya salah. Ya, wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang harus ditunjukkan, apa yang harus diperlihatkan, apa yang harus disembunyikan. Jangan keliru. Jadi kalau kita memberitahu sesuatu belum waktunya, ini akan keputusannya salah. Nah itu ya, jadi itu petunjuk dari Rasulullah. Rasulullah sendiri minta maaf. Suatu saat Abu Bakar, kemarin saya ceritakan kan, minta izin pada Rasulullah agar berangkat hijrah. Karena teman-temannya udah pada hijrah. Anda sendiri ya Rasulullah nggak berangkat? Saya belum dapat izin. Kata Abu Bakar, emang untuk berangkat aja perlu izin? Iya, perlu izin. Aku belum diizinkan. Nah, sehingga waktu di Mekah, beliau dianiaya, beliau disakiti, tidak menyerang, tidak membalas, karena tidak ada izin. Kemudian sampai turun ayat udzina. Tuh, diizinkan bagi orang yang terzalimi untuk membalas. Ada izinnya, Pak. Jadi tanpa izin nggak boleh. Semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, hikmah itu artinya pelajaran, pengajaran ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu namanya pitutur. Pitutur apa itu? Ya, lebih kepada nasihat ya. Ini terdapat dalam surat 54 Al-Qamar ayat 5.
hikmatum balighah, hikmah yang tuntas, pitutur yang optimal. Fama tughnin nuzur, maka peringatan itu tidak cukup. Tidak cukup sekali artinya. Kenapa kita selalu diingatkan, ada fadzakir innama anta mudzakir, ada lagi fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang mukmin. Kenapa perlu diulang-ulang? Karena manusia punya dua watak, mudah lupa, gampang tergoda. Sifat manusia itu begitu, gampang lupa, mudah tergoda. Karena itu peringatan terus. Kita lihat ayat-ayat tuh, lagi tengah-tengah baca ada peringatan. Ya, istilahnya kalau dalam rambu lalu lintas itu kuning, lampu kuning, ada lampu hijau. Kalau boleh diwarnain, ada lampu kuning, ada lampu merah, larangan. Ya, maka ada yang menulis Islam itu adalah rambu-rambu sebenarnya. Siap nggak kita mematuhinya? Siap nggak kita menjauhi larangannya? Kalau ada perboden, jangan dijalankan. Ada hijau, ada kuning. Itu yang kelima. Ternyata cuma 5 ya pengertiannya. Kemudian kita lihat ayat-ayat Quran. Himbauan untuk menjalankan, memutuskan sesuatu dengan hikmah. Surat 16 An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, berdakwalah, rekrutlah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Nah, ini dengan cara yang bijaksana. Bagaimana hikmah ini maksud? Kita wawasannya harus cukup. Ya, kalau kita tidak cukup, maka dijatuhkan dalam waktu sebentar. Baru ngomong udah jatuh. Wal mau'izatil hasanah, dan pitutur yang baik, nasihat-nasihat yang baik, cara menuturkannya juga cara baik. Wajadilhum, dan bantahlah mereka, billati ahya asan, dengan bantahan yang paling baik. Nah, kata-kata paling ini kan berarti harus ngebandingin. Kita harus sering ya terlibat dalam interaksi dengan manusia, ngomong, jawab, tanya jawab. Nah, dengan pengalaman inilah kita menjadi dewasa, sehingga orang mudah tertarik. Bagaimana kita menarik konsumen? Karena sesungguhnya dai-dai ini sebenarnya sama dengan pedagang. Maka Allah sering mengatakan, hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan perdagangan yang tidak pernah rugi? Ya, karena ilmu agama ini langsung terserap katanya. Ilmu yang paling banyak lowongannya itu ilmu agama. Contohnya Pak Andi belajar tahsin, mungkin minggu depan udah jadi imam. Nggak pakai lama, nggak perlu pendaftaran, nggak perlu. Begitu belajar langsung terserap. Ya, itu ilmu agama itu yang paling banyak lowongannya, tapi sedikit kesejahteraannya. Kalau ilmu eksak, peluangnya kecil, tapi pendapatannya besar sekali diterima. Itu ya memang benar, ada benarnya. Begitu dia pinter, langsung dimanfaatkan orang. Nah, maka kita wawasannya harus luas. Memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Itulah perilaku-perilaku. Saya belajar dari teori, praktek. Ya. Kenapa dalam beberapa hal orang Jawa itu lebih bisa diterima di berbagai tempat? Ada kecenderungan begitu. Orang milih pekerja itu orang Jawa. Karena orang Jawa tuh pendidikannya nggak semua ya, sekali lagi nggak semua. Saya nggak
rasial sifatnya. Tapi orang jauh tuh dari kecil tuh di rumahnya diomongi terus, diomongi. Nasihat pada anak tuh. Makanya anak saking keselnya itu sering keluar katanya. Males. Diomelin terus. Iya, tapi itu nanti setelah umuran dia baru ingat, waduh iya bener gitu. Baru ngeh gitu sikit. Nanti kalau udah ada umur. Nah, orang-orang yang kaya katakanlah, cuek aja sama anak tuh. Mau keluar malam, diem aja udah, diem. Yang penting kamu bahagia gitu. Rumusnya itu. Ini salah. Bahagia kalau merugikan orang, merugikan dunia akhirat. Nah, itulah sebabnya anak-anak kita lalu nggak betah karena kita cerewet. Ngomong datang segudang nasihat, udah siap disampaikan. Lah konten anak-anak kita nggak betah. Ya, itulah penyebabnya. Makanya ayah dan ibu cerewet ibu. Tapi bagaimana? Orang kok lebih dekat pada ibu daripada ayah? Biasanya ya, biasanya. Tapi nggak berlaku buat saya. Biasanya lebih dekat pada ibunya. Karena walaupun ibunya cerewet, loman gitu. Plus ada nilai plusnya. Jadi kalau dia butuh, ya walaupun cerewet dia ngasih. Ibu itu rahasianya. Ya saudara sendirilah terhadap ibu bagaimana rasanya. Memang ibu cerewet, paling sering ngomongin. Tapi itu kalau susah dia bantu. Nah rupanya kita kalau mau baik begitu. Ya peduli sikatnya. Itu dalam ayat-ayat Qur'annya. Kemudian ya salah satunya ini kalau di banyak sekali. Dalam sunnah dari Ibnu Mas'ud, qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasulullah bersabda. Jadi kalau ada hadis di awal dengan aku mendengar, itu katanya hadis yang nomor 1. Jadi transfer ilmu lewat dengar, belajar dari pendengaran, itu ternyata nomor 1. Jadi kalau aku melihat, aku mendengar, aku menyaksikan, itu paling kuat kata-kata aku mendengar. Menurut ahli hadis. Berarti pendengarannya harus tajam. Ya. Kalau dia nggak tajam nanti keliru kan? Karena ada kata-kata yang beda sedikit sudah beda arti. Contohnya, ini Rasulullah mengatakan la hasad illa fitnain, tidak ada hasud kecuali pada 2 orang. Hasud yang positif bukan lagi namanya hasud, namanya ghibthah. Dalam bahasa Arab diganti dengan nama ghibthah. Menginginkan apa yang dimiliki orang lain tapi positif, itu bukan hasud. Maka dalam bahasa Indonesia juga berganti idola, mengidolakan. Tidak boleh ada 2 idol, ya, tidak boleh ada idol kecuali 2 orang. 1, rajulun atahullahu malan, orang yang diberi kekayaan, fasalatahu ala halakatihi fil haq, lalu dipakailah kekayaannya itu untuk mengongkosi penegakan kebenaran. Ya, perbuatan-perbuatan baik dia ongkosi. Ini yang patut jadi idola. Yang kedua, rajulun atahullah hikmah, orang yang diberi hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, lalu dia mempraktekkan dan mengajarkannya. Nah, hikmah ini butuh pengalaman. Kita tidak cukup bangga, ya, artinya tidak boleh merasa tuntas bangganya ketika anak kita mendapat prestasi akademik yang bagus. Itu tidak boleh kebanggaannya sampai di situ. Belum tentu mempraktekannya bisa. Karena menjadi kenyataan di masyarakat, saya juga nggak mudeng ini. Orang pinter penampilannya sombong. Giliran dia ramah gitu, bodoh itu. Gimana ya? Ilmunya kurang gitu. Giliran dia pinter, apalagi dalam masalah agama,
tampilannya pemarah, salah sedikit nggak bisa ngelihat orang, kagol gitu kata orang sini, kagol sedikit makiin. Ada yang ramah, nggak ngerti. Nah, saya suka memberi nasihat itu santri-santri saya. Ini kayaknya kamu ini orang yang kedua ini. Ramah sih ramah tapi bodoh. Saya selalu merendahkan murid-murid saya karena saya kepengen dia menjadi orang yang ramah. Jadi pinter nggak ketahuan, kamu nggak ramah pisan. Nah, ini udah double. Maka santri-santri dari Hufadz, saudara bisa tes itu. Semuanya akhlaknya baik. Tapi jangan tanya kepinteran. Ya bertahap lah Ustadz gitu. Kita ini kan bertahap. Bertahap apa? Kalau bertahap ya minggu sekarang dengan minggu besok beda. Datang lagi nggak bisa lagi. Datang lagi nggak bisa lagi. Ini nggak ketulungan saya bilang. Nah ini jadi. Tapi kalau dalam sisi agama, nilai akhir itu final adalah akhlak. Ya kita bisa ilustrasikan anak kita. Ya, kita punya anak lebih dari satu. Yang satu kita biayain sekolahnya tinggi. Yang satu pas-pasan. Mungkin karena kemampuan dia terbatas sehingga sekolahnya mandek. Tapi tampilannya berbeda. Yang berpendidikan tinggi menghadapi kita sombong. Sombong dia. Apalagi dia mendapat posisi yang bagus, karir yang melejit. Merespon kita dengan sombong. Kadang-kadang suruh datang nggak mau, bicara nggak mau. Pak, jangan sekarang, repot. Contohnya begitu. Dijawab juga nggak mau, nulis juga nggak mau. Tapi ada lagi yang pas-pasan. Bahkan dia yang menelepon. Gimana kabarnya Pak? Ya, orang tua kadang-kadang nggak perlu disokong dengan transferan lah. Ya kalau ada transferan lebih bagus. Ditegur pun sudah rasanya marem gitu loh. Sehat Pak, alhamdulillah. Tadi makan apa? Ya sekedar tahu doang. Emang kamu mau ngasih? Ya enggak sih. Sehat. Itu aja udah gembira. Nah inilah sisi-sisi dari akhlak kan. Ya cobalah saudara-saudara bisa merasakan. Punya anak yang berbeda, yang satu karirnya melejit, jarang negor. Rasanya anaknya masih hidup apa enggak tahu. Enggak ada kabar. Tapi yang satu nanya terus. Padahal dia kapasitasnya terbatas. Mana yang saudara pilih? Kalau menurut ajaran Islam yang berakhlak. Sebab Rasulullah mengatakan itu. Ya memang kalau mau ideal ya itu dua-duanya. Yang pinter, yang berakhlak pisan. Maksud saya jarang ngumpul. Karena setan itu pinter saudara. Setan ini sudah dilantik oleh Allah jadi musuh. Jangan pernah menjadikan dia kawan. Fala tattakhiduhu aduwa. Malah langkah-langkahnya aja nggak boleh diikuti. Apalagi setannya beneran. Langkah-langkahnya aja nggak bisa. Nah ini anehnya ada aja kagolnya itu. Orangnya taat ibadah, sombong, angkuh. Itu yang saya perhatikan. Maka di dalam surat 6 nanti ada setanlah. Nah ini saya tunjukkan ini. Kita perlu kaji. Jadi bahan renungan kita. Setan yang menghiasi manusia. Nah, surat 6 108. Surat 6 108. Allah menyatakan begini. Ini jadi bahan renungan kita ya, karena ayat ini teguran buat kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu memaki. Memaki siapa? Orang-orang yang menyembah selain Allah. Pokoknya salahlah tauhidnya. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Nanti mereka akan memakimu, membalas. Tapi melampaui batas. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami memberi hiasan kepada umat
amal-amal mereka. Artinya ada orang yang amalnya salah tapi merasa benar. Kita diminta jangan maki-maki orang itu kalau nantinya dia akan membalas kita dengan menyakitkan. Kita nggak boleh. Nah, ayat berikutnya ini, ya Allah mengatakan, yaitu dalam tafsir nanti disebutkan, setan itu selalu masuk ke semua orang, termasuk ahli ibadah. Ahli ibadah dimasuki setan untuk ditimbulkan kesombongan. Kan sama dengan iblis. Kenapa iblis sombong? Karena iblis itu taat pada Allah. Iblis itu taat pada Allah sebelum ada Adam. Tuh, tempat posisinya itu sampai sedemikian mulia. Tapi begitu ada Adam, ya, beliau diminta sujud. Inilah yang merasa penghinaan. Menurut iblis, ini sebuah bentuk penghinaan. Kenapa? Karena iblis itu senior. Bapak saja, coba kalau di pabrik, ya, sudah lama kerja, tiba-tiba ada orang baru. Orang baru itu pengalaman sudah diuji oleh bapak kurang, dalam segala hal kurang. Tapi dia posisinya diangkat, pasti timbul kurang ajar, pasti begitu tuh. Nah itu bagian dari sifat iblis, saudara. Sedih gak gitu tuh? Jadi iblis itu juga dilihat dari kesombongan itu manusiawi. Cuma tidak diridhoi Allah. Karena yang nyuruh Allah. Yang nyuruh Allah. Nah ini kalau dalam bentuk ketaatan, saudara, kalau mau dilebarin, kita hidup di dunia sebagai mukmin ini kan tidak cukup pinter, tidak cukup pinter saja, tapi harus taat. Bukan cukup pinter saja, tapi harus taat. Kadang-kadang kita dihadapkan pada perintah ketaatan yang menurut kita nggak cocok gitu loh. Menurut kita, ilmu kita nggak cocok, tapi kita harus tunduk. Contoh, dalam sholat lah, ada barisan yang kosong. Saya nyamannya di sana karena ada AC-nya. Ayo. Jadi karena geser-geser nggak dapat AC, panas. Tapi kita harus taat, itulah susah. Ya. Jadi di samping kita hidup menjalankan teori, Allah memerintahkan dalam surat 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah ini taat, pemahaman terhadap ulil amrinya itu saya nggak tahu, nggak paham gitu. Kalau orang menganggap ulil amri itu adalah DKM, ya dia harus taat. Dan tidak cukup itu yang saya pahami, ulil amri itu kalau bagi seorang prajurit komandan, ulil amrinya. Ya saya bilang kalau nggak mencelakai memang harus, itu kan komandanmu. Tapi kalau soal akidah beda lagi ya. Nah inilah ternyata orang tidak memahami secara lengkap. Ibadahnya kuat, tapi ketika pemimpinnya minta ngumpul, dia nggak ngumpul. Itu maksiat nggak? Allah lebih berpihak kepada orang banyak, sepanjang benar ya, daripada yang sedikit. Nah ini pelajaran buat kita. Ini bagian dari hikmah juga. Beberapa menit lagi. Kemudian bagaimana pendapat para ulama tentang hikmah? Ibnu Mas'ud, kita ambil kesimpulannya, masih banyak soalnya. Ini komentar-komentar. Apa manfaat dari hikmah? Faedahnya. Satu, innaha tariqun ila ma'rifatillah azza wa jal. Mendekatkan ma'rifat kepada Allah. Sebab hikmah itu mempraktekkan apa yang Allah inginkan. Jadi bagaimana kita tahu ini yang diinginkan Allah atau tidak kalau kita nggak belajar, kita nggak ngaji. Sementara materi agama itu sudah saya pernah sampaikan, Quran itu 623 ayat harus dipahami. Tidak hanya sekedar baca, tapi ngerti terjemahnya.
Bukan sebatas terjemahnya, ngerti tafsirnya. 626 ayat. Kalau sekali kajian 10 ayat dan itu terjadi seminggu sekali, maka membutuhkan kurang lebih 11 tahun. Itu baru ayat Quran. Hadis jumlahnya 22 kali Quran. Kalau Qurannya 10 tahun, lah berarti 220 tahun, habis waktu kita. Makanya ini diambilnya dari ensiklopedia, dari sana sini. Kurang lebih ini garis besarnya. Kalau garis kecilnya makan waktu. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, an-nasimatun min simatil anbiya was salihin. Hikmah, memutuskan sesuatu dengan hikmah, itu adalah ciri dari kenabian dan orang salih. Ya, ciri dari kenabian. Yang ketiga, min ahammi fawaid hikmah al-isabah fil qaul was-sadat wal amal. Manfaat dari hikmah adalah ketepatan. Ya, keputusan yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Nah, ada 3 ketepatan. Ya. Isabah fil qaul, tepat keputusannya. Caranya tepat. Jadi kalau keputusannya tepat, caranya nggak tepat, itu nanti diterimanya beda. Ya, caranya. Contohnya menegur orang dengan sopan, memang tujuannya sama. Contohnya gini. Apa itu kalau dalam khutbah ya? Hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisail muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru, istighfarlah. Kan dijawab dengan Allahumma sholli ala sayyidina, kan begitu kan, nggak tepat kan? Ayo sekarang istighfar, dijawabnya Allah, itu kan sholawat, itu bukan istighfar. Ada yang menegur dengan keras, jangan begitu, salah. Dialog ini lagi khutbah. Itu terjadi di Al-Mukarramah berapa puluh tahun yang lalu. Saya dulu terjadwal di sana. Tahu-tahu dicoret. Kok kenapa yang salah orang lain, saya yang dicoret? Ini temennya katanya. Jadi gara-gara berteman dengan orang kasar, saya dianggap kasar. Ini serenteng katanya. Padahal saya nggak suka begitu. Saya pernah ngomong, kalau menyadarkan orang itu jangan tokmol, jangan pas di tempatnya, pas dia lagi salah, jangan. Harus kita ajak kemana, kita sadarkan dulu, kita dinginkan suasana. Nah inilah ya, jadi itu kerugian-kerugian yang dihadapi oleh orang yang memutuskan dengan tidak bijaksana. Jadi manfaat dari hikmah itu tepat pada sasaran, ya, tepat ucapannya, tepat keputusannya, tepat caranya, dan tepat waktunya. Kalau waktunya terlambat juga sama, wah udah kemarin tuh Pak, gitu. Ya, nyampeinnya belakangan. Nah sekarang apa yang menghalangi hikmah? Ya supaya lengkap ya. Waktunya udah sebentar lagi. Wah tuh habis sudah. Jadi apa saja yang menghalangi hikmah? Satu diantaranya sembrono, kesembronoan, tidak sabar. Ini yang menyebabkan orang memutuskan sesuatu dengan hikmah. Emosi diantaranya. Makanya kalau menghadapi masalah, lagi emosi, jangan putuskan. Coba kalau kita putusin, nanti kita akan sesali. Ya, jadi kalau udah senep sama pasangan kita, jangan jatuhkan talak. Talak itu hak kita, tapi jangan jatuhkan dalam kondisi itu. Nanti redam dulu, tenang dulu. Apa benar keputusan yang akan saya ambil ini benar? Pikir-pikir dulu. Nanti kita akan nyesel. Ya kalau talaknya sekali, kalau berkali-kali cukup 3, udah melayang udah. Nah itu harus hati-hati ya. Jadi keputusan-keputusan kita ini
harus dipikirin baik-baik akibatnya. Kalau keputusan sifatnya pribadi sih nggak ada masalah. Mau tempe nggak? Nggak. Wah, nyesel juga saya ini, padahal enak. Ya nggak masalah itu, karena pribadi. Tapi kalau masalah tempat tinggal di mana, ini kan keputusan anak dan istri juga. Diperhatikan jauh dekatnya dengan fasilitas-fasilitas dan sebagainya. Nah itulah hadirin hafidhani wa hafidhakumullah, materi hikmah ya. Semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk menguasai hikmah. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, Anda berarti sudah punya ilmu hikmah. Keputusan yang tepat. Ya, kita pokoknya belajar lah saudara. Tidak menutup kemungkinan yang saya sampaikan salah. Tapi ingat, saya niatnya belajar. Belajar ngajar, belajar ngajar. Hanya dengan begitulah kita menjadi dewasa. Kalau mau ngajar takut, ya kapan mau pinternya? Ya, orang-orang yang sudah lebih tua sudah nggak ada. Tadinya saya nunggu begitu, ngajarin dulu biar pinter. Yang ditunggu-tunggu nggak ada. Sudah adanya begini, udah nasib lah. Maka jangan pernah kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Semoga kita bisa evaluasi di kemudian hari lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi yang patut kita ingat, boleh jadi ada keputusan yang salah yang pernah kita lakukan, baik untuk anak maupun istri. Ada saatnya lah kita minta maaf, merenung sebelum kita pulang ke hadirat Allah. Waduh, ngewetek kaget. Ya, semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah menghindarkan kita dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan tidak lupa juga anak-anak kita akan maju untuk seleksi tilawatil Quran pada hari ini. Semoga diberi ketabahan, keberanian. Tapi kalau untuk menang kayaknya jangan terlalu berharap lah. Ya nggak apa-apa, bukan menang yang kita cari, tapi partisipasi. Supaya anak kita itu, salah satu ilmu saudara yang dimiliki anak kita itu harus public speaking. Berani menyampaikan pendapat. Itu yang perlu kita ajarkan juga. Jadi dengan tampil yang ala kadarnya, mudah-mudahan dia berani. Semoga Allah juga menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.